Kira-kira kriteria dari kuku yang baik, yang bagus, yang nanti bisa juara di lomba itu bagaimana? Oke. Jadi pertama saya sampaikan bahwa berkuku yang bisa dilombakan sesuai dengan pedoman penilaian BPDSI itu adalah berkuku yang lengkap, memiliki suara depan, suara tengah, suara ujung. Dan perlu diperhatikan bahwa ujungnya satu not, bukan kuk dua, bukan kuk tiga, jadi satu kuk. Lalu untuk masalah kriteria penilaian itu kita urutkan dari suara depan. Suara depan itu ada 3 komponen: lengkap, jelas, bersih. Suara depan itu dek dan ku. 2 not, dek dan ku. Dalam kriteria penilaian ada 3 komponen untuk mencapai nilai maksimal 9. Lengkap, jelas, bersih. Kalau memang sudah terdengar lengkap, dek dan ku-nya, berarti poin 3 maksimal boleh diberikan oleh juri pada burung tersebut. Untuk jelas itu dua-duanya not, dek dan ku terdengar jelas, itu sudah bisa mendapatkan nilai maksimal. Bersih, tidak ada unsur R, serak, ataupun mungkin kalau bahasa Jawanya kocak, ada L, kluk, atau jelek, itu bisa dibilang kurang bersih atau otomatis tidak jelas, kurang jelas. Oke. Lalu untuk suara tengah yang bagus, yang baik itu adalah panjang, lembat, bersih. Panjang apa? Panjang orang dewasa sehat menghela nafas, itu sudah kita anggap cukup panjang. Panjangnya sudah mendapat nilai maksimal. Bersih sebersih apa? Jadi ini yang perlu Mas Yudi, perlu kita jelaskan bahwa burung ngeriung ataupun burung angklung kita sama rasakan. Jadi sebenarnya sama-sama belum bersih. Jadi kesepakatan kemarin di Munas 2019 kita sepakati bersama bahwa burung yang ngeriung maupun angklung yang tidak melebihi bagian tengah dari suara tengah tersebut, maka sudah kita anggap bersih. Itu untuk bersihnya. Lalu kita merambah ke membat. Jadi membat itu bahasa gampangnya dia punya power tersebut, di suara tengahnya punya cengkok. Kalau digambarkan dengan kurva itu dari nada bawah, nada rendah, lalu naik, lalu diakhiri dengan kembalinya ke nada rendah lah. Itu yang dikatakan membat. Lalu kita ke suara ujung, Mas. Ujung, coba Mas Irwan bisa menjelaskan. Untuk suara ujung berkuku itu tadi disampaikan Mas Pras, yang masuk dalam kriteria lomba itu satu ujung. Jadi ada berkuku yang 2 atau 3 ujung, tapi kalau untuk lomba, untuk kelangenan, 2-3 ujung untuk kelangenan. Oke, kalau untuk lomba nggak bisa, karena pakemnya nggak bisa. Tidak punya ujung juga tidak bisa. Jadi harus punya ujung 1. Kadang-kadang keluar 1, kadang-kadang keluar 2, kadang-kadang tidak keluar ujungnya, itu juga mengurangi nilai dari burung tersebut. Kadang ada kalau nggak punya ujung itu disebut burung cacat suara, itu biasanya seperti itu. Lalu untuk kriteria ujung itu sebenarnya kan ujung terdiri satu not, Pak. Ya, jadi cuma 1 ujung toh. Itu panjang, yang bedanya panjang bulat lah, kata-kata biasanya orang bilang panjang bulat. Lalu bersih, seperti itu. Jadi kalau panjang ya ukurannya ya tadi itu panjang, itu dengan panjang sebetulnya itu. Lalu bersih nggak seperti tadi, tidak ada unsur R, unsur L, itu biasanya itu untuk bergema. Lalu yang kriteria ketiga itu ada bergema. Dengungnya, itu sebenarnya bahasanya apa ya, bening gitu Pak. Kemudian dari
suara Saking itu jadi beningnya. ngeng. Nah, ada unsur NG kalau itu. Kung, Ngeng, ya, kum. Cowong, cengkung. Nah, itu untuk suara Kelowong. ujung, Mbak. ya. Jangan lupa panjang itu tidak hanya sekedar panjang. Panjang bulat itu baru bisa mencapai nilai Tidak. maksimal. Kalau panjang tidak bulat, ya tidak bisa maksimal. Jadi jangan disalahartikan burung panjang itu segala-galanya. Tidak. Panjang harus bulat. Kalau nggak bulat, ya di lapangan nggak terdengar otomatis. Jadi kira-kira itu tadi ya untuk Ya, dari yang namanya, suara depan, ujung, suara Tengah, depan, ujung. tengah, ujung ya. Sehingga kadang-kadang kan penggemar berkuku apalagi yang masih awam, masih baru itu kan belum tahu gitu loh. Yeah. Penilaiannya itu bagaimana. Mereka sendiri mungkin juga belum tahu kalau berkuku itu punya komponen suara depan, suara tengah, suara ujung. Sehingga kalau dengan seperti ini dijelaskan, langsung kan akan tahu Yeah. dan akan belajar. Dan selalu Mas, tugasnya Mas Yudi sebagai YouTuber harus selalu sosialisasi berkuku yang benar itu seperti apa atau yang bagus seperti apa. Ya, oke. Terus yang berikutnya, ini juga orang-orang awam kadang juga ingin tahu nih, kalau mau ikut lomba itu syaratnya apa gitu loh. Nah, mereka itu teman-teman sobat Dekumania Tanah Air yang menginginkan pembahasan tentang penilaian suara dekuku dilanjutkan. Siap. Kemarin insya Allah. kita baru membahas sampai suara ujung, suara depan, suara Yeah. tengah, dan suara ujung. Ujung. Dan hari ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu tentang dasar suara dan irama. Ya, irama. Mungkin kita mulai dari dasar suara dulu ya, Mas Nah, Rasadi. yeah. Dari gaya irama aja Mas ya. Oh, dari gaya irama, monggo. Yeah, nanti karena dasar suara itu sebenarnya nggak bisa menjelaskan, saya sendiri nggak bisa menjelaskan secara gamblang. Iya. Jadi memang susah untuk menjelaskan Ilustrasinya dengan mungkin agak susah ilustrasinya ya, dengan gitu. bahasa kita Ya, itu memang iya. susah karena dasar suara yang dimaksud itu kan berasal dari gamelan Oh, dulunya, iya, iya. J, dari suara-suara gamelan. Oke. J, mungkin dari gaya irama. Irama dulu. Y, saya mau menjelaskan gaya irama itu bisa diartikan adalah harmonisasi anggung. Y, antara depan, tengah, suara ujung. Jadi bukan hanya dibutuhkan tengahnya yang panjang atau ujungnya yang panjang, tapi kelengkapan dari depan, suara tengah, suara ujung. Keharmonisannya, satu kesatuan itu masuk dalam gaya irama. Gaya irama. Jadi gaya irama juga dibagi menjadi 3 subunsur ya. Ya. Kestabilan. Jadi yang dimaksud kestabilan itu bukan stabil biasa, tapi stabil bagusnya. Stabil bagusnya. Ya, syukur kalau bisa mengalami peningkatan kualitas. Hmm. Kualitas dari anggungan tersebut. Yang kedua, jarak interanggung. Teranggung. Y, jarak antara suara depan ke suara tengah, lalu jarak antara suara tengah ke suara ujung. Ya, Itu interanggungnya. interanggung yang cukup, Oh. tidak terlalu Cepat. senggang, tidak terlalu cepat. Oh. Jadi cukup harmonis. Kalau terlalu senggang nanti gurunya sudah terburu-buru ditinggal sama juri, nanti belum keluar ujung, jurinya sudah pergi, nggak bisa dinilai. Oh, Jadi gitu. secukupnya, Oh. tidak perlu terlalu senggang sampai 2 detik, 3 detik, nggak perlu. Iya. Jadi intinya harmonis depan ke tengah, itu ada jarak yang cukup. Tengah ke ujung ada jarak interval yang cukup, koma-komanya cukup. Iya. Itu Kalau interanggung. interanggungnya terlalu cepat juga gimana itu, Pak? Otomatis tidak gabiak, Nggak nyesek, enak ya, ngebut, nggak ya enak. itu otomatis gaya iramanya juga nggak bisa bagus, nggak enak, bisa nggak maksimal. bagus. Ye, ye. Lalu Yang ketiga, yang ketiga jarak antar anggung. jarak antar anggung. Ye, jarak antar anggung yang dimaksud adalah jarak antara bunyi pertama, Iya. anggung yang pertama, setelah tadi suara depan, suara tengah, suara ujung, ini kita Anggung anggap pertama. anggung yang pertama. Iya. Jarak antara anggung pertama ke anggung yang kedua, anggung ketiga, dan seterusnya. Oh. Itu jarak antar anggung. Iya. Ya, itu juga kalau disuarakan kan deku, deru, Iya. ada jeda deku, deru. Hmm. Kalau terlalu cepat jarak antar anggungnya juga
tidak bisa maksimal Iya. iramanya. Juga rasanya nggak enak gitu ya. Otomatis nggak enak Mas. Iya. Ya karena Iya. buru-buru. Buru-buru. Yang namanya anggungan itu kalau bisa senggang, lenggang, enak didengar, indah Indah didengar. didengar. Oke, Senggang, lenggang berarti harus senggang, lenggang. Iya. Antar anggungnya juga harus lenggang. Tuh. Berarti irama tadi itu bisa dikatakan rangkuman dari Suara depan, suara tengah, suara ujung. Ya. ye. Stabil di irama tadi yang dimaksud stabil suara apa namanya? Suara bagusnya, bukan suara bagusnya biasanya. Ya. Oh, Ya. Dari satu kesatuan depan tengah ujung tadi itu. Ya. Oh, Ya, kalau memang burungnya panjang-panjang, jarak interanggungnya cukup, ya harus stabil seperti itu. Oh, gitu Jangan ya. sampai ya kestabilan yang dimaksud kadang ujungnya selehnya bener. Selehnya bener dalam arti naruhnya enak kalau bahasa gampangnya, ya. Iya, iya. Panjang, bulat, Iya. bergema. Iya. Nah, itu juga harus stabil, Stabil. panjang Oh, bulat, gitu. bergema bersih. Hmm. Jangan terus panjang bulat nanti sesekali nekak ujungnya, mendek Oh, ujungnya, gitu. atau mungkin malah bahasanya sekarang nyongket. Oh. Nyongket itu sebenarnya kalau dipakem juga nggak ada, naik. Naik ya. Ya, Iya, iya. ujung yang kita cari kan yang datar panjang. Iya. Ya. Terus itu tadi interanggung dari suara depan, tengah, Ke tengah, ujung. ke ujung. Ya, jadi dari apa namanya depan, tengah, ujung ya itu interanggung tadi ya. Ya, itu jarak interanggung yang cukup. Dan antar anggung dari satu anggung ke anggung berikutnya. Satu anggung itu lengkap tadi ya, ada depan, tengah, ujung. Terus Harus, wajib. anggung yang berikutnya lagi depan, tengah, ujung gitu Iya, ya. wajib ya. Oke, oke. Ya harus stabil komplit juga. Iya, iya. Kalau nggak stabil kompletnya juga nggak bisa dinilai kan. Betul. Berarti itu irama. Terus dasar Iya. suara ini gimana? Ye. Apa tadi? Dasar suara ya. Saya mencoba untuk Iya. menjabarkan sebisa saya, semampu saya, Mas Iya, Yudi. iya, Ye, mohon Karena maaf memang kalau ini memang- ilustrasi untuk dasar suara memang sangat sulit ya. Iya, betul. Ye, Iya, iya. karena ya itu tadi dasar suara ini diambil dari suara-suara gamelan. Iya. Ye. Iya. Oke, coba kita jelaskan, kita jabarkan. Dasar suara itu terdiri dari 3 subunsur. Iya. Kandel, garing, bening. Tebal, kering, bening. Hmm. Kita bahas dulu dari sisi tebal. Betul. Subunsur tebal. Yang dimaksud tebal itu yang seperti apa? Apakah tebalnya 2 cm, 3 cm, 1 cm? Itu bukan. Kalau suara itu kan tidak bisa Iya. digambarkan dengan ketebalan seberapa Iya. tebal. Iya. Ya. Jadi intinya dasar suara itu komposisinya harus serba cukup. Tebalnya nggak perlu berlebihan, Iya. keringnya nggak perlu berlebihan, beningnya nggak perlu berlebihan. Jadi kalau tebalnya berlebihan tapi keringnya kurang, beningnya kurang, otomatis dasar suaranya tidak bagus. Oh. Ye. Keringnya berlebihan nanti salit. Iya. Karena tebalnya kurang, beningnya kurang, otomatis salit. Ye. Terus tebalnya kurang, mungkin juga burung kurang terdengar ya. Tebalnya kurang, otomatis Iya, ya. karena tipis Ya. jadi kita kurang bisa mendengar, Ye. apalagi digantang gitu ya. Ye, leres. Iya, Ye, iya. ya. Jadi tebal saja. Tebal itu kalau bahasa Jawanya antep, berbobot, bisa dibilang seperti itu. Kalau bahasa sekarang gampangnya ngebas, wis. Oh. Base dalam Digambarkannya. audio itu digambarkannya Iya, bass. iya, digambarkannya. Kalau kering itu bisa digambarkan dengan treble. Kalau bening itu bisa dengan echo. Oh. Ye, bahasa Tapi bukan modernnya. echo yang tulang-tulang bukan ya? Bukan yang Cuma- apa namanya? Bergaung, bukan. Bukan ya? Ya, bukan beda. Bahasa gampangnya kita menjabarkan dalam audio yang modern saat Iya. ini itu bass, treble, echo, cuman bukan itu juga. Iya. Jadi makanya Jadi saya tadi memang menggambarkannya bisa luas sekali dasar Tetap suara. susah untuk Ye. mengilustrasikannya Ye. ya. Iya, iya. Intinya Cuma tebal. mungkin apa namanya kalau di Kumania ada yang ingin belajar sebenarnya langsung di praktek ya kalau untuk dasar suara ini ya. Ya, Karena ya. kita bisa mendengar burung kemudian bisa itu seperti itu atau dibandingkan mungkin ada Yeah. 1, 2, 3 burung itu seperti itu lebih tebal yang ini lebih Yeah. seperti itu Yeah. mungkin Yeah. ya. Mungkin Yeah, saya yeah. bisa memberi gambaran itu Gambaran, kalau nanti yeah. visual aplikasinya di lapangan Yeah. atau mendengarkan burung secara langsung itu kalau patokan saya itu tebal. Yeah. Burung yang tebal kurang kering. Burung yang tebal kurang kering Yeah. itu pada saat kita di bawah gantangan di
bawah gantangan persis, burung itu terdengar jelas. Oh. Tapi pada saat kita menjauh dari gantangan, Iya. itu burung itu terdengar kurang jelas. Oh. Berarti itu tebal tapi kurang kering. Oh, gitu. Iya. Kalau burung yang kering tapi kurang tebal, itu kebalikannya. Pada saat kita jauh dari gantangan tersebut, dari burung tersebut, itu terdengar jelas. Tapi pada saat kita di bawahnya justru tidak terdengar. Tidak terdengar. Ya. Kalau kering tapi kurang tebal. Ya, Oh, gitu iya. ya. Itu gampangnya kita untuk mengetahui. Iya. Ya, juri-juri pun mungkin menilai dengan teknik seperti itu. Iya. Atau mungkin ada standar apa namanya jarak berapa gantangan kita bisa masih mendengar, itu berarti tebal Jarak keringnya dua masih gantangan. 2 atau 3 gantangan atau 2 atau 3 gantangan. Oke, Iya. 2 gantangan sama-sama masih dengar. Oke, dasar suaranya dinilai masih sama. Iya. Mundur lagi 3 gantangan. Oh, jelas yang sini. Oh, Oh, berarti gitu. dasar suaranya otomatis bagus yang sana. Oh, gitu. Tapi tidak menutup juga, jangan ditutup bahwa bening itu penting. Oh. Karena bening itu yang menghasilkan dari setiap unsur, terutama tengah dan ujung. Yang bahasanya bergengeng, bergema, berdengung. Dari suara tengahnya ngengnya itu ya. itu dari Beningnya beningnya. itu. Oh, Iya. iya. Tanpa itu pun otomatis suara tengah, suara ujung nggak bisa maksimal. Oh. Iya. Panjang, bulat, bersih. Tapi kalau nggak bergema nggak bisa maksimal tuh nilainya, Mas. Ya, Iya. betul. Nah, itu beningnya itu masuk di unsur situ. Oke. Oke, itu jangan salah kaprah bahwa burung dari jarak jauh didengarkan, dari jarak dekat didengarkan, sudah terdengar tembus, Iya. ya kan, lantang. Iya. Nah, itu belum tentu. Iya. Itu dasar suaranya bagus. Dan itu sangat mempengaruhi, bening itu sangat mempengaruhi kriteria tengah dan ujung. Membatnya itu juga harus Iya. bening. Iya. Kalau nggak bening, otomatis nggak mungkin membat, pasti nekak, Oke. ngerem gitu, Mas. Oke, betul. Ujungnya juga seperti Iya. itu. Ya, berarti tadi irama ada 3 juga ya poinnya tadi. Iya. Tebal, kering, dan bening ya. Iya. Dasar suara. Maaf, dasar suara. Iya, iya. Tebal, kering, dan bening. bening. Oke. Iya. Jadi gampangnya jadi tebal lantang, Ya, kering nyaring, nyaring. bening adalah dengung gemangeng dan gitu ya. empuknya suara. Jadi Pun. ini bagaimana caranya kita mencoba mengilustrasikan, menjelaskan kepada Dikumania sebesar saya ya. dan setahu Ya, saya karena dalam memang menjelaskan. ini apa namanya mungkin dari apa ya namanya falsafah atau Iya. budaya Jawa Iya, gamelan dengan itu rasa, ya, yang dengan rasa. rasa ya, rasa itu susah untuk Iya. diilustrasikan Iya, ya. iya, laras. Iya. Oke, jadi sudah lengkap tadi irama dan dasar suara ya. Iya. Nah sekarang dari 5 komponen penilaian tadi, depan, tengah, ujung, kemudian dasar suara, irama. Irama, Nah biasanya kan di dalam lomba itu seringkali apa namanya dari sekian banyak burung ternyata ada yang nilainya sama ya sampai ke 5 komponennya. Oh, gitu ke 5 kan. komponennya Iya. sama. Kemudian Iya. kan ada aduan ini. Aduan, Nah iya. ini mana dulu yang didulukan dari ke-5 komponen ini kan gitu mungkin. Atau Oke, gimana penjelasannya iya, mungkin? iya. Jadi lomba terkuku itu kan dilaksanakan dalam 4 babak. Iya. 4 babak. Nah, yang diadu pertama kali untuk Iya. perankingan Iya. itu adalah 2 babak, jumlah nilai 2 babak yang tertinggi. Jumlah nilai 2 babak tertinggi ya. Iya. Oke. Yang 2 ini kan tadi 4 babak. Iya. Yang 2 ini untuk Buat nilai cadangan. cadangan. Oh, Iya. iya. Pada saat ini yang 2 babak nilai tertinggi tadi di jumlah ternyata nilainya sama, Masih draw. sama. Ya. Diadulah, diperbandingkanlah Cadangannya. nilai cadangan yang tertinggi. Iya. Setelah nilai cadangan yang tertinggi tadi ini diadu ternyata masih sama, maka diadu nilai cadangan selanjutnya. Ya toh? Iya. Apabila ini masih sama, maka diadulah dari nilai gaya irama. Dari gaya irama dulu ya. Iya. Irama dulu. Gaya Iya. irama, Iya. kita akumulasikan 4 babak, ya kita jumlah gaya iramanya nilainya bagus yang mana, jumlahnya banyak yang mana. Kalau ternyata gaya irama yang jumlahnya masih sama nilainya, maka diadu mulai dari gaya irama mulai dari babak keempat, lalu ketiga, kedua, ke-1. Oh ternyata masih sama lagi, kita adu mulai dari dasar suara, akumulasi lagi, lalu Akumulasi diurutkan dulu. lagi. Iya. Lalu kalau masih
nilainya tetap sama, diadu tetap sama ke suara tengah. Suara tengah? Nggih. Bukan suara ujung dulu ya, suara tengah. Itu menurut kongres yang tahun 98 memang suara ujung. Lalu kemarin 2019 kita munas lagi, Iya. kita